Pemirsa, demo PHK dengan pembayaran pesangon dicicil selama 5 tahun. Masa buruh menggelar unjuk rasa di depan pabrik PT Jakarta Cakra Steel Mill, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Pembayaran pesangon dicicil menurut buruh adalah penindasan. Pekerja itu dirampas, seketika juga hak kompensasi harus dibayarkan secara tunai. Masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP, LEM SPSI, DPC Jakarta Timur, Rabu siang menggelar unjuk rasa di depan pabrik PT Jakarta Cakra Steel Mill di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas PHK sekitar 300 buruh PT Jakarta Cakra Steel Mill, sekaligus menuntut pembayaran uang pesangon PHK secara tunai. Sebelumnya, pihak perusahaan menyatakan akan membayar uang pesangon dengan cara dicicil 60 kali atau selama 5 tahun. Hal ini bertentangan dengan perjanjian kerjasama atau PKB pasal 70 ayat 4 tentang pembayaran pesangon. Tuntutan kami adalah agar pembayaran pensiun PHK yaitu bisa dibayar dengan langsung tunai, tidak dicicil. Akan tetapi perusahaan menginginkan pembayaran yang di PHK itu dilakukan dicicil selama 60 bulan alias 5 tahun. Jadi kami merasakan ini adalah penindasan. Meski membuat lalu lintas Jalan Raya Bekasi Cakung macet, aksi berlangsung aman dan tertib. Masa buruh akan terus menggelar aksi susulan hingga ada kesepakatan dengan pihak perusahaan. Seorang polisi di Pekanbaru Riau tewas ditikam rekannya sesama polisi. Pelaku kini tengah diburu tim yang dibentuk Kapolda Riau. Aibtu Ruslan, seorang anggota polisi yang berdinas di SPN Polda Riau, meninggal dunia karena ditikam juniornya sesama polisi. Korban mengalami luka di bagian dada dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Peristiwa ini bermula saat pelaku yang berinisial BRIP-KW ditegur oleh korban yang bertugas sebagai propos. Pelaku ditegur karena tidak menghadiri apel konsolidasi. Tidak terima ditegur korban, terjadi adu mulut yang berujung penikaman. Usai kejadian, BRIP-KW langsung melarikan diri. Kami ingin pastikan bahwa terhadap pelaku akan dilakukan tindakan hukum terhadapnya. Jadi kita tegas untuk menindak pelaku secara hukum. Kini BRIP-KW masih dalam pengajaran tim yang dibentuk Kapolda Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Seorang balita di Sleman, Yogyakarta diduga terkena peluru nyasar polisi. Korban sudah dioperasi untuk mengeluarkan benda diduga peluru di kepalanya. Seorang balita berinisial JM diduga menjadi korban peluru nyasar di kawasan Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa terjadi saat anak perempuan berusia 4 tahun tersebut sedang bermain di halaman belakang warung makan bersama keluarga. Anak berapa usia? Kalau sepengetahuan saya itu anak sekitar 4 tahunan. Laki-laki, perempuan? Kami nggak begitu ngeh ya kalau laki-laki perempuannya gitu, dan kami taunya adalah dia salah satu dari anak dari kampung sebelah, kampung Jajar gitu. Ceritanya anak itu main di sini atau memang makan di sini? Sepertinya mungkin keluarganya pastinya makan di sini ya, makan di sini. Dari hasil pemeriksaan dokter RSUP Dr. Sarjito, memang ditemukan benda asing di bagian belakang kepala. Tindakan operasi sudah selesai dilakukan dan kondisi balita tersebut membaik. Jadi kondisi pasien, alhamdulillah sampai hari ini kondisi pasien stabil, bisa komunikasi dan sekarang masih dalam perawatan dengan pengawasan di ruang intensif kami. Seperti itu. Operasinya berapa lama? Kurang lebih sekitar 6 jam kita operasi untuk mengeluarkan itu. Yang ditemukan sejenis apa? Ya, saya mengeluarkan hanya yang penting benda asing gitu, terus kami serahkan kepada Sementara itu, Polresta Sleman mengakui adanya balita yang diduga terkena proyektil peluru dari senjata yang diletuskan anggota Polsek Ngaglik. Kejadian bermula pada hari Minggu 18 Desember lalu sekitar pukul 12 siang, anggota Polsek Ngaglik tengah melerai pertikaian warga dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara.
Sore harinya sekitar pukul 18.30 Polsek Ngaglik menerima laporan bahwa balita JM yang terkena benda mencurigakan diduga peluru di bagian kepala. Jarak antara TKP dan korban sekitar 1 km. Itu setelahnya di hari yang sama sekitar pukul 18.30 anggota Polsek Ngaglik kembali mendapatkan informasi adanya korban yang terluka di salah satu rumah makan di wilayah. Sementara karena adanya kemiripan waktu dari kejadian tersebut, kemudian anggota kami melaporkan kepada kami dan Kini proyektil peluru yang sempat bersarang di kepala korban tengah diuji di laboratorium forensik guna menyesuaikan kecocokan antara proyektil peluru dengan senjata anggota Polsek Ngaglik. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainis melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi geledah kantor Gubernur Jawa Timur. KPK keluar sekitar pukul 8 malam dengan membawa 3 koper. 3 koper yang dibawa penyidik KPK dari kantor Gubernur Jawa Timur ini diduga barang bukti terkait kasus OTT dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahattua Simanjuntak. Belum ada pihak yang memberikan keterangan terkait penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. Diketahui penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur ini dilakukan sejak pagi dan selesai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya KPK sudah menetapkan Sahattua Simanjuntak beserta 3 orang lainnya, seorang kepala desa di Sampang Madura dan juga koordinator lapangan program masyarakat sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah menggunakan APBD Jatim, dugaan yang mencapai 5 miliar rupiah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa buka suara terkait penggeledahan ruang kerjanya dan ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak oleh penyidik KPK. Ya, Kofifa mengaku tidak ada barang yang dibawa dari ruangannya, namun ada flash disk di ruang sekda yang dibawa oleh KPK. Saya, Pak Wagub, Pak Sekda, dan jajaran Pemprov Jawa Timur semuanya menghormati proses yang sedang berjalan. Dan kami semua, jajaran Pemprov Jawa Timur, siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK. Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang sekda ada flash disk yang dibawa. Jadi posisinya seperti itu kawan-kawan sekalian. Ya. Kasih ya. Penggeledahan di ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari kasus dugaan suap dana hibah Provinsi Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahattua Simanjuntak. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahattua Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur pada 15 Desember 2022. Sahat diduga menerima uang suap 5 miliar rupiah dari pengurusan alokasi dana hibah ke desa-desa. Selain Sahattua Simanjuntak, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni staf ahli Sahat Rusdi, Kepala Desa Jelgung Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi. Untuk kebutuhan penyidikan, keempat tersangka ditahan selama 20 hari terhitung mulai 15 Desember 2022. Selanjutnya didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Sahat dan 3 orang tersangka lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK di Surabaya pada Rabu malam 14 Desember 2022.
KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang 1 miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan dolar Singapura.